Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seluruh mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim dalam mata kuliah Qiraatul Kutub dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, dijadikan ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah sebagaimana biasanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna sholih wa nakhusu hadrati muallif hadzal kitab Syekh Zarnuji wa jami'i talamidina. Sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ono fasol suici fi ikhtiyaril ilmi kang tetep ing dalem mertelaaken milih ilmu wal ustadzi lan milih guru wasyariki lan milih konco wasabati lan netepi alaihi ing atase ilmu. Yang bagi sayukjo li talibil ilmi kedue wong kang nuprih ilmu apa ayyakhtaro yen to milih sapa talibul ilmi min kulli ilmin saking saben-saben ilmu, min kulli ilmin saking saben-saben ilmu ahsanahu ing luweh baguse ilmu, ahsanahu ing luweh baguse ilmu, wa ma lan milih ing ngilmu, wa ma lan milih ing ilmu yahtaju kang butuh sapa talibul ilmi, yahtaju kang butuh sapa talibul ilmi ilaihi maring ma fi amri dinihi ing dalem perkorone agamane talibul ilmi, fil hali ing dalem zaman saknalika, fil hali ing dalem zaman saknalika. Summama mongko nuling ilmu, summama mongko nuling ilmu yahtaju kang butuh sapa talibul ilmi, yahtaju kang butuh sapa talibul ilmi ilaihi maring ma, ilaihi maring ma fil ma'ali ing dalem zaman kang den adepaken, fil ma'ali ing dalam zaman kang den adepaken. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa thabati alaihi. Fasal ini menjelaskan tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, dan juga menekuni ilmu. Jadi sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan,
sudah dibahas di pertemuan yang sebelumnya bahwa orang menuntut ilmu itu tidak diwajibkan secara keseluruhan. Tidak semua ilmu itu harus dipelajari. Karena ilmu itu sangat luas, luar biasa banyaknya ilmu itu. Bahkan kalau seandainya seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena, kemudian lautan itu semua dijadikan tinta untuk menulis kalimah Allah, untuk menulis ilmunya Allah, kemudian didatangkan 7 lagi hal yang sama, maka ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Nah, oleh karena itu kalau seandainya manusia itu tidak konsentrasi di dalam menuntut ilmu, seseorang ingin menguasai seluruh ilmu pengetahuan, maka itu hal yang mustahil. Tidak mungkin itu bisa dilakukan. Ya, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Nah, karena itulah perlu untuk ikhtiaril ilmi. Perlu untuk memilih ilmu. Ilmu mana sih yang sebenarnya yang harus kita pilih, yang harus kita dahulukan untuk kita pelajari, kita cari. Kemudian juga memilih guru. Bagaimana guru yang bagus, yang baik, yang patut untuk kita jadikan teladan bagi kita, yang harus kita cari ilmunya. Nah, kemudian juga teman, karena teman itu sangat mempengaruhi. Kalau kita misalkan berteman dengan orang-orang yang males gitu, maka ya kehidupan kita ya akan menjadi orang yang males. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang khusyuk, maka sedikit banyak kita akan terpengaruhi. Sedikit banyak kita akan terpengaruhi. Nah, itulah makanya perlu untuk memilih. Bukan berarti kemudian kita mengesampingkan yang lain, tidak. Tetapi ada hal yang perlu dan harus untuk kita utamakan dibandingkan dengan yang lainnya. Wasabati alaihi, ilmu mana yang kemudian harus kita ketekuni. Tentu disesuaikan dengan banyak faktor nanti. Nah, yang bagi li talibil ilmi ayakhtaro min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Nah, sebaiknya seyogianya seorang penuntut ilmu itu, seorang murid mencari atau memilih ilmu yang terbaik. Min kulli ilmin ahsanahu. Jadi setiap ilmu banyak macamnya, tetapi di antara ilmu-ilmu itu tentu ada ilmu yang terbaik di antara yang lainnya. Bagaimana kriteria yang terbaik itu? Tentu itu antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu tidak akan pernah sama. Karena perbedaan itu merupakan satu kodrat. Sejak kita lahir itu sudah diciptakan punya ciri khas sendiri, perbedaan sendiri dibandingkan dengan orang yang lain. Karena itu jangan pernah minder, karena sesungguhnya ada kelebihan dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pun pula ada kelemahan, jangan terlalu sombong. Mengapa? Karena ada kelemahan di dalam diri kita yang itu dimiliki oleh orang lain. Karena itulah kita tidak boleh memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita, tetapi kita juga tidak boleh minder, gitu ya. Kita tidak boleh minder karena apa? Ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada diri kita yang tentunya itu tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu yang harus kemudian kita pahami. Nah, pilihlah ilmu yang terbaik di antara ilmu-ilmu yang ada, di antara ilmu-ilmu yang kita jumpai. Jadi pilih yang terbaik yang mana bagi diri Anda. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi, sesuatu atau ilmu yang dibutuhkan dalam hal urusan agama ini menjadi penting. Mengapa? Karena kita diciptakan di dunia ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.
Nah, oleh karena itu, mencari ilmu yang kaitannya dengan urusan-urusan agama, fi amri dinihi, sekiranya dengan ilmu tersebut maka kita bisa melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, maka itu menjadi sesuatu yang wajib. Karenanya harus kita dahulukan, jangan sampai kemudian kita kesampingkan. Nah, ini persoalan inilah yang seringkali terjadi. Masyarakat itu banyak yang mereka siap untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang mereka, harta mereka untuk membiayai anak-anaknya sekolah di pendidikan umum yang tidak ada pendidikan agamanya, dengan dasar ini untuk menyiapkan mereka di masa yang akan datang. Tetapi mereka tidak pernah berpikir, atau jarang di antara mereka, bukan tidak pernah ya, jarang di antara mereka yang fokus kepada urusan agama. Kalau ke TK, ke PAUD, anak ditunggu sampai kemudian mereka mau untuk sekolah dan bisa mandiri sekolah. Kalau di TPQ, kemudian di madrasah, kadang-kadang anaknya begot itu dituruti, nggak sudah sekolah. Kenapa? Karena mereka tidak begitu berpikir tentang kebutuhan anak di masa yang akan datang, terutama adalah kaitan dengan kewajiban mereka, hablum minallahnya itu tidak begitu diperhatikan. Nah, ini sesungguhnya adalah kesalahan yang fatal. Ya, itu adalah kesalahan yang fatal. Maka dalam hal urusan agama, ya, itu harus kita dahulukan. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dini, urusan-urusan agama kita. Tentunya ya tidak semua ilmu agama, tidak. Tetapi sekiranya dengan ilmu tersebut maka kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama adalah perintah yang wajib. Adapun yang sunnah ya tidak harus yang sunnah. Kalau bisa bagus, tetapi tidak harus. Mengapa demikian? Karena wajib itu kalau kita tinggalkan dosa hukumnya. Sementara kalau sunnah lebih baik kita laksanakan, kita jalankan, tetapi tidak ada dosa manakala kita tidak bisa mengerjakannya. Ini harus dipahami, ya, itu harus dipahami. Wa yuqaddima tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, kemudian ilmu yang itu kita butuhkan atau dibutuhkan di masa yang akan datang. Contoh misalkan nanti ini kaitannya dengan bakat, minat yang dimiliki oleh orang, yang dimiliki oleh seseorang. Tentu orang nanti ketika sudah dewasa dia akan berumah tangga, butuh untuk mencari nafkah, butuh untuk menghidupi keluarganya, butuh misalkan satu pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kemudian dia pandai-pandai untuk melihat itu. Apa sih yang cocok untuk saya? Apa sih yang saya butuhkan untuk diri saya sesuai dengan kodrat yang saya miliki, dengan kemampuan yang saya miliki untuk menata masa depan saya. Ketika saya sudah berkeluarga, ketika saya sudah punya tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang perlu dan penting juga untuk diperhatikan. Jangan sampai tidak. Wa yuqaddima lan yento dinginaken sapa talibul ilmi, wa yuqaddima lan yento dinginaken sapa talibul ilmi ilmu tauhid ing ilmu tauhid, ilmu tauhid ing ilmu tauhid, wa ya'rifalan yento kenal, wa ya'rifalan yento kenal sapa talibul ilmi Allah ing Gusti Allah Ta'ala, maluhur sapa Allah bidalili kelawan dalil. Fa inna imanal muqallidi, krana temen setuhune imane wong kang manut. Fa inna imanal muqallidi, krana temen setuhune imane wong kang anut. Wa ing kana senajan ana apa imanul muqallid, wa ing kana senajan ana apa imanul muqallid iku sahihan bener, iku sahihan bener, indana mungguh kita, indana mungguh kita, lakin yakunu tetapi ini ono apa imanul muqallid, lakin yakunu tetapi ini ono apa imanul muqallid, lakin yakunu tetapi ini ono
sapa mukallid ngono ya, dudu imanul mukallid. Lakin yakunu tetapi nek ana sapa mukallid iku asiman wong kang dosa. Iku asiman wong kang dosa. Bitarkil istidlali sebab oleh ninggal amrih dalil. Bitarkil istidlali kelawan bitarkil istidlali sebab oleh ninggal amrih dalil. Nah, wa yuqaddima ilma tauhidi wa ya'rifa Allah Ta'ala bidalil. Hendaknya seorang yang menuntut ilmu itu mendahulukan ilmu tauhid. Lah itu penting ilmu tauhid itu. Mengapa harus didahulukan? Kita menyembah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inti dari ajaran agama itu adalah tauhid. Ajaran syariat itu sudah cabang-cabangnya, nanti banyak. Nah, ketika tauhidnya itu benar, otomatis agamanya ketika kita melakukan ibadah, baik itu ketika sholat dan lain sebagainya, itu menjadi benar karena tauhidnya itu benar. Tetapi kalau tauhidnya itu salah, ya itu repot nanti. Jadi dahulukan ilmu tauhid, kemudian kenali Allah. Jadi mengenal Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal kepada Allah, kenal kepada dirinya, maka dia kenal Tuhannya, mengenal Allah. Iki jeru. Kalau misalkan dijelaskan di sini, tentu itu butuh banyak waktu, banyak keterangan. Jadi sekedar seberapa kita mampu untuk mengenali diri kita, maka disitulah kita bisa mengenal Allah. Semakin kita mengenali diri kita, semakin kita mengenali keterbatasan yang ada di dalam diri kita, semakin kita tahu bahwa kita itu sesungguhnya adalah orang yang tidak punya apa-apa. Kita tahu bahwa Allah itu adalah As-Samad. Allah lah tempat bersandar kita, Allah tempat bergantung kita. Tetapi itu bukan sekedar ilmu. Jadi kalau makrifat itu bukan lagi sekedar ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan gampang aja, tetapi kalau makrifat itu sudah masuk ke dalam rasa. Dan tentunya ini harus latihan, ada guru pembimbingnya, ada al-mursyid al-kamil mukammil yang mentarbiyah seseorang. Kalau guru ilmu syariat itu banyak. Sama mau belajar ilmu fikih, mau belajar ilmu tauhid, hanya sekedar ilmunya, belum kepada tahapan untuk ma'rifat billah, itu masih gampang. Tetapi dalam proses perjalanan ma'rifat billah, maka disitulah perlu ada seorang al-mursyidul kamil mukammil, ada seorang guru yang betul-betul mursyid, yang mampu untuk menunjukkan kepada jalan-jalan Allah. Dan ini tidak sembarang. Angel golek. Bahkan Imam Al-Ghazali itu menyebutkan golek guru sing seperti ini, mencari ilmu, mencari guru yang al-kamil mukammil, al-mursyid al-kamil mukammil, itu sebagaimana kita mencari kal-kibridil ahmar, kita mencari belerang warna merah. Itu sulit sekali, saking sulitnya. Kita lanjutkan. Kemudian fa'inna imanal mukallid, mengapa? Jadi mengenal Allah dengan dalil-dalilnya sekalian. Mengapa? Karena imannya mukallid. Mukallid itu adalah orang yang ikut manut. Wong sing manut gitu, itu imannya mungkin sudah benar, tetapi dia tetap dosa. Mengapa? Karena dia meninggalkan untuk mencari dalil, gak gelem belajar, gak gelem sinau. Itu salahnya dia di sana, gitu loh ya. Dosane ra gelem golek ilmu. Wa yakhtarolan yen to milih sapa talibul ilmi al-atiqa ing ilmu kuno. Dunal muhdatsati dudu ilmu, dunal muhdatsati dudu ilmu kang den nyar-nyari. Dunal muhdatsati dudu ilmu kang den nyar-nyari. Kalu padha dawuh sapa ulama. Kalu padha dawuh sapa ulama, alaikum engkol alaikum engkol alaikum netepono sapa sira kabeh
Alaikum natapono sapa sira kabeh bil atiki kelawan ngilmu kuno. Bil atiki kelawan ngilmu kuno wa iyyakum lan wedya sira kabeh. Wa iyyakum lan wedya sapa sira kabeh. Wal muhdatsati lan pira-pira ngilmu kang den nyar-nyari. Wa iyya kalan wedya sira. Wa iyya kalan wedya sira. Antas dahila ing yen to ketungkul sapa sira. Antas taghila yang yen ketungkul sapa sira bidzal jadali kelawan iki ngilmu padu debat. Ya ya ilmil jadali kelawan ngilmu iki ngilmu debat utawa ngilmu padu. Alladzi zuhara alladzi rupane ngilmu. Alladzi rupane ilmu zuhara kang pertelo apa alladzi Zahara kang pertelo apa alladzi ba'dan kiradil akabiri ing dalem sakwuse sedane pira-pira wong kang agung. Ba'dan kiradil akabiri ing dalem sakwuse sedane pira-pira wong kang agung. Minal ulama ikang saking pira-pira wong alim. Minal ulama ikang saking pira-pira wong alim. Fa innahu krana temen setuhune ilmul jadal. Fainau karena teman satunya ilmu jadal iku yuk itu ngedoakan apa ilmu jadal iku yuk itu ngedoakan apa ilmu jadal atau liba ing wong kang nubre ilmu atau liba ing wong kang nubre ilmu anil fikhi saking ilmu fikih wa yudhayi ulan niya-niyakan apa ilmu jadal wa yudhayi ulan niya-niyakan apa ilmu jadal al umra ing umur wa yuri sulan marisakan apa ilmu jadal al-wahsyata ing gersah wal adawat lan sesatron wal adawat lan sesatron wa ilmul jadal iku min asyrati saati setengah saking piro-piro tetengeri kiamat wartifail ilmilan ilangi ngilmu. Maksudnya tetenger ilangi ilmu. Berarti fa'il ilmilan ilangi ilmu wal fikhilan ilmu fikih. Wal fikhilan ilmu fikih. Kaza iku kaya mengkene keterangan. Warada tumeka apa dza fil hadis ing dalam hadis. Nah, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mencari ilmu, cobalah cari ilmu yang tua, artinya ilmu-ilmu kuno yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita, salafus sholih, ulama-ulama yang ini, yang betul-betul wirai. Jangan mencari ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu sing baru, apalagi ilmu berdebat, ya. Kalau bisa kita menjauhi ilmu debat itu. Mengapa? Karena ilmu debat itu lebih banyak maldharatnya. Ilmu debat itu seringkali itu menyebabkan orang itu ya nggak terima, misalkan kalah debat nggak tompo, atau kadang-kadang ya timbul permusuhan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ini justru menjadi hal yang kurang bermanfaat, menyia-nyiakan usia kita, ya, menyia-nyiakan usia kita. Kemudian ini juga menjadi tanda bahwa ilmu itu diangkat oleh Allah, menjadi tanda-tanda kiamat telah tiba. Wa amma ikhtiyarul ustadzi anapun utai milih guru. Wa amma ikhtiyarul ustadzi anapun utai milih guru iku fayam bagi mongko sayukjo. Iku fayam bagi mongko sayukjo payak taro yen to milih sapa talibul ilmi, milih al-a'lama ing wong kang luweh ngalim, al-a'lama ing wong kang luweh alim. Wal aura alan wong kang luweh wirai. Wal asanna lan wong kang luweh tuwa. Wal asanna lan wong kang luweh tuwa kama ikhtaro kaya oleh milih. Kama ikhtaro kaya oleh milih sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah hina ing dalam waktu ni menggono
talibul ilmi maksudnya hina idzin ing dalam wektune mengkono-mengkono talabul ilmi Hamada ing Kiai Hamad Ibnu Abi Sulaiman kang dadi anak lanangi Abi Sulaiman ba'da ta'amuli ing dalam sawuse angen-angen wa tafakkuri lan mikir-mikir. Jadi milih, kalau ketika kita mencari guru, pilih guru yang paling pinter, yang paling wirai, ya, yang usianya sudah sepuh, karena biasanya usia sepuh itu sudah matang. Ya benar, dia mungkin kadang-kadang lebih tenang, ya, tidak mudah terpengaruh, tidak gerusa-gerusu, itu biasanya orang sepuh. Mengapa? Karena dia sudah banyak makan asam garam kehidupan, sehingga banyak pertimbangan-pertimbangannya sebelum dia kemudian melangkah untuk menyampaikan. Kalau cah nom biasanya kepingin ndang cepet gitu ya, kepingin ndang cepet begini tidak sabaran. Nah ini penting bagi kita ketika kita mencari ilmu, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Syekh Abu Hanifah ketika memilih gurunya Syekh Hamad Ibni Sulaiman. Wa qala lan dawu sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah. Sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, rahimahu muga-muga melasi ing Abu Hanifah sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Taala maha luhur sapa Allah, dawuh wajadtuhu ing kal wajadtuhu. Wajatu nemu sapa ingsun ing Syekh Hamad Syaikhan ing guru, Syaikhan ing guru sepuh, wakuran tur wong kang anteng, wakuran tur wong kang anteng, haliman tur wong kang aris, saburun tur wong kang akeh sabare. Saburan tur wong kang akeh sabare. Ini dawuh Syekh Abu Hanifah ketika beliau memilih Syekh Hamad. Kenapa? Beliau itu adalah orang guru sepuh sing anteng, artinya tidak neko-neko, ya. Nah, kemudian juga aris, kemudian banyak sabarnya dan seterusnya. Ini penting untuk memilih guru-guru yang demikian. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hanifah sabatu engkau sabatu netepi sapa ingsun indah Hamadi ing dalam sandingi Syekh Hamad Ibni Abi Sulaiman kang dadi anak lanangi Abi Sulaiman. Fana apa itu? Fana batu mongko netepi sapa ingsun. Jadi akhirnya kemudian dia memilih itu. Waqalan dawuh sapa Abu Hanifah sami'tu ngrumu sapa ingsun hakiman ing wong kang ahli hikmah suci, hakiman ing wong kang ahli hikmah suci min hukamai Samarkanda kang setengah saking piro-piro ahli hikmah negara Samarkanda. Min hukamai Samarkanda kang setengah saking piro-piro ulama hikmah Samarkanda, negara Samarkanda. Qala dawuh sapa hakim inna wahidan ing temen sedurune wong suwiji min talabatil ilmi kang saking pira-pira wong kang nukri ilmu iku musyawarah sapa wahid fi talabil ilmi ing dalam nukri ilmu wa kana lan ono sapa wahid iku azamanajo sapa wahid ala dhahabi ing ngatasi budalan ila Bukhara maring tanah Bukhara li talabil ilmi krana arahe nupre ilmu wa hakadaran hu iling kaya mengkene wahid yang bagi sayukjo apa yusawira yento musyawarah sapa talibul ilmi
Apa ayu sawira yen to musawara sapa talibul ilmi fi kulli amrin ing dalam saben-saben perkara. Fi kulli amrin ing dalam saben-saben perkara fa innallaha krana temen setune Gusti Allah. Fa innallaha duduk krana ya fa innallaha mongko temen setune Gusti Allah. Fa innallaha mongko temen setune Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Iku amaro perintah sapa Allah. Iku amaro perintah sapa Allah rasulahu ing utusane Gusti Allah sallallahu taala alaihi wasallam bil musyawarati kelawan musyawarah fil umuri ing dalam pira-pira perkara. Walam yakun lan ora ono walam yakun senajan ora ono sapa wahid sapa man ngene ya sapa man ngono man maksudnya wong sing dijak musyawarah ngono. Walam yakun itu ada in yang mahdzufah. Walam yakun senajan ora ono sapa man iku aftona luwih pinter. Iku aftona luwih pinter minggu tinimbang saking rasul. Minggu tinimbang saking rasul. Wa ma'adzalika lan sartane mengkono-mengkono lam yakun aftona minhu umira den perintah sapa jeneng nabi bil musyawarati kelawan musyawarah wa kana lan ana sapa jeneng nabi iku yasyawiru musyawarah sapa jeneng nabi ashabahu ing pira-pira sahabat jeneng nabi fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara hatta hawaijal baiti sehingga pira-pira kebutuhane omah kala dawuh sapa jeng nabi kala dawuh sapa jeng nabi alaya ing atase ingsun alaya ing atase ingsun mahalaka ingkol mahalaka ora rusak sapa umrun wong suwiji an masyuratin saking musyawarah Yes, jadi keterangan yang terakhir yaitu cerita ada seorang hakim yang ketika dia ingin menuntut satu ilmu dia bermusyawarah dengan gurunya, bermusyawarah dengan orang lain. Nah intinya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mau menuntut ilmu, maka hendaknya kita bermusyawarah terlebih dahulu. Apa kira-kira yang itu cocok untuk saya? Kemana saya harus menuntut ilmu? Siapa yang harus saya gurui? Nah, orang yang mau untuk bermusyawarah, insya Allah itu akan selamat, tidak akan pernah hancur urusannya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.